Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam untuk Pak Irwan dan teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Nah, kali ini saya, Sri Rizky Hayati, dan rekan saya, Mbak Martiana Riawati Utami, akan mempresentasikan mengenai perbedaan perencanaan pada entitas bisnis dan publik. Langsung saja. Nah, jadi perencanaan di entitas bisnis maupun publik, perencanaan itu dilakukan untuk menentukan tujuan, kemudian menentukan strategi, kebijakan, dan program-program yang nantinya itu akan dilaksanakan untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut. Nah, kenapa sih perencanaan ini penting? Perencanaan ini penting karena kita tahu semua organisasi atau entitas, baik itu dia publik maupun privat, pasti memiliki tujuan. Nah, untuk dapat mencapai tujuan tersebut dibutuhkan yang namanya perencanaan. Lalu perencanaan ini dibagi menjadi dua. Jadi dari jangka waktunya itu ada dua, ada jangka panjang, yaitu adalah perencanaan strategis, dan untuk jangka pendek itu adalah perencanaan operasional. Kemudian perencanaan di entitas publik, nah di entitas publik itu kan adalah suatu organisasi legal yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik itu memberikan pelayanan berupa barang maupun jasa. Nah, di tingkat nasional, perencanaan di negara Indonesia itu dikenal dengan istilah perencanaan pembangunan nasional, yaitu satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan. Nah, sistem perencanaan di publik ini sudah diatur dan terstruktur, jadi dia saling bersinergis, baik dari sisi perencanaan pada tingkat nasional ataupun daerah, maupun dari sisi jangka waktu panjang, menengah, dan pendek. Jadi maksudnya adalah untuk pembuatan rencana jangka pendek itu nanti akan didasarkan pada perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah nanti akan didasarkan pada jangka panjang. Kemudian untuk perencanaan di tingkat daerah nanti juga akan didasarkan pada perencanaan di tingkat nasional. Jadi dia saling bersinergi. Nah, kemudian ke entitas bisnis ini kan adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk memperoleh laba dengan cara menyediakan barang atau jasa kepada konsumen. Nah, di entitas bisnis ini dia proses perencanaannya cenderung fleksibel, jadi tergantung oleh perusahaan masing-masing. Nah, untuk perencanaan strategis biasanya itu dilakukan oleh top manajemen yang dibantu dengan ahli atau spesialis yang memahami mengenai teknik-teknik manajemen. Kemudian untuk perencanaan operasional biasanya itu dilakukan oleh middle management atau yang lebih rendah lagi. Tapi sekali lagi ini untuk perencanaannya itu tidak pasti, jadi tergantung oleh perusahaan masing-masing. Nah, kemudian karena tadi dia memiliki tujuan yang berbeda, entitas bisnis maupun entitas publik ini memiliki proses perencanaan yang berbeda pula. Jadi tahapan perencanaannya berbeda. Nah, karena itu pada presentasi kali ini kami akan memberikan atau menjelaskan sedikit mengenai perbedaan ini. Nah, selanjutnya langsung saja untuk perbedaan tahapannya akan dijelaskan oleh Mbak Martiana. Ya baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tahapan dalam perencanaan publik. Nah, perencanaan itu merupakan salah satu hal dalam kebutuhan di setiap entitas publik maupun entitas bisnis itu. Nah, pada saat ini kita akan terlebih dahulu membahas mengenai tahapan perencanaan publik. Yang pertama, dalam perencanaan strategik di pemerintahan itu terdapat dua perencanaan. Yang pertama, perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka menengah dan tahunan. Untuk perencanaan strategik tersebut terbagi menjadi perencanaan jangka panjang atau yang dikenal dengan RPJP. Dan untuk perencanaan operasional itu di dalam pemerintah terbagi menjadi dua, yaitu perencanaan jangka menengah atau RPJM dan perencanaan tahunan atau RKP. Selanjutnya, mengenai tahapan perencanaan publik, yaitu penyusunan RPJP, di mana terdapat beberapa tahapan. Yang pertama adalah persiapan rancangan awal rencana pembangunan. Nah, pada tahap ini itu tuh dari menteri dan juga dari kepala Bapeda itu menyiapkan rancangan pembangunan untuk setiap aspek program yang akan dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Lalu kemudian hasil perencanaan tersebut dibawa ke musyawarah perencanaan pembangunan yang diikuti oleh beberapa unsur di dalam pemerintahan. Selanjutnya, hasil dari penyusunan rencana pembangunan akhir itu akan disusun kembali oleh menteri dan oleh Bapeda
Kepala Bapeda agar menjadi perencanaan untuk jangka panjang pada periode waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, mengenai penyusunan rencana jangka menengah dan rencana tahunan, yaitu terbagi atas 4 tahapan. Yang pertama, penyiapan rancangan awal rencana pembangunan. Nah, itu menunjukkan bahwa terdapat beberapa organisasi seperti Dalam Menteri dan Kepala Bapeda itu juga menyiapkan rancangan pembangunan jangka menengah yang berisi mengenai penjabaran visi dan misi serta program yang akan dijalankan dalam periode waktu yang ditentukan. Selanjutnya, persiapan rancangan kerja itu. Nah, persiapan rancangan kerja itu terdapat rancangan kerja yang dibuat berdasarkan urutannya. Yang pertama mengenai rancangan Renskra KL, yaitu Menteri menyusun rancangan RPJM. Lalu kemudian Renskra KL tersebut digunakan oleh Kepala SKPD untuk menyiapkan laporan menengah di daerah. Kemudian dari laporan menengah daerah tersebut digunakan oleh Ketua Bapeda untuk menyusun RPJM daerah dengan berdasarkan Renskra dari SKPD daerah tersebut. Selanjutnya, hasil dari rancangan tersebut dibawa kepada musyawarah perencanaan pembangunan, di mana dalam musyawarah ini melibatkan beberapa unsur di dalam pemerintahan. Kemudian penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Nah, Menteri dan Kepala Bapeda tersebut menyusun rencana akhir RPJM berdasarkan hasil dari musyawarah tersebut. Lalu kemudian untuk tahapan tahunan itu hampir sama dengan tahapan pembangunan menengah karena itu merupakan karena tahunan tersebut merupakan turunan dari jangka menengah sehingga proses dalam penyusunannya juga sama seperti itu. Selanjutnya mengenai tahapan dalam perencanaan bisnis, yaitu pengembangan rencana strategis di dalam bisnis itu dapat menciptakan keunggulan yang kompetitif, yaitu merupakan sekumpulan faktor yang membedakan perusahaan dari para pesaingnya, sehingga memberikan posisi yang terbaik di pasar agar lebih unggul dibanding dengan pesaingnya. Nah, dengan adanya keunggulan tersebut, maka diperlukan sebuah perencanaan agar keunggulan yang kompetitif tersebut itu tuh dapat berlangsung secara berkelanjutan. Nah, perencanaan strategik itu digunakan dalam jangka panjang untuk dapat meraih keunggulan kompetitif secara berkelanjutan melalui kemampuan perusahaan dalam mengembangkan seperangkat kompetensi inti sehingga pelayanan kepada pelanggan dapat lebih baik dibanding dengan pesaingnya. Selanjutnya, terdapat beberapa tahapan dalam perencanaan bisnis. Yang pertama itu mengembangkan visi yang jelas. Jadi dalam entitas bisnis itu harus mengetahui visi apa yang akan dijalankan untuk periode waktu ke depan. Selanjutnya, menilai kekuatan serta kelemahan perusahaan. Nah, hal ini penting karena menjadi dasar untuk perusahaan, untuk entitas bisnis itu dapat bersaing dengan kompetitornya. Selanjutnya, mengamati lingkungan di sekitar untuk mengetahui adanya peluang maupun adanya ancaman yang dapat mengganggu stabilitas dari entitas publik tersebut, entitas bisnis tersebut. Selanjutnya, mengidentifikasi faktor keberhasilan kunci perusahaan karena di setiap entitas bisnis itu mereka mempunyai peluang yang dapat dianalisis untuk mencapai keberhasilan di dalam entitas bisnis. Selanjutnya, menganalisis persaingan. Persaingan tersebut perlu dianalisis agar entitas bisnis itu mampu mengetahui seperti apa kondisi kompetitornya, sehingga dapat mengambil perencanaan-perencanaan yang tepat dan sesuai agar lebih unggul dibandingkan dengan kompetitornya. Selanjutnya, menyusun sasaran dan tujuan perusahaan. Perusahaan tersebut mempunyai susunan perencanaan mengenai apa yang akan dilakukan selama periode waktu tertentu sehingga perencanaan digunakan untuk mencapai tujuan dari entitas publik tersebut. Selanjutnya, yaitu merumuskan alternatif strategis yang tepat. Setelah semua perencanaan dilalui, maka dapat mengambil sebuah rumusan alternatif strategi yang dapat diambil dan dijalankan untuk menjalankan program-program di dalam entitas publik ke depannya. Selanjutnya, menerjemahkan rencana strategis tersebut ke dalam rencana dan tindakan yang akan dilakukan untuk dapat mengembangkan entitas publiknya tersebut agar
lebih unggul dibanding kompetitornya. Sehingga setelah adanya rencana tersebut, maka di akhir perlu adanya pengendalian yang tepat agar rencana yang telah dilakukan itu dapat sesuai dengan tujuan dari entitas publik tersebut. Selanjutnya akan dipaparkan kembali oleh Mbak Sri. Oke, selanjutnya adalah hasilnya. Jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana tahap perencanaan di entitas publik oleh Mbak Martiana, yaitu ada perencanaan pembangunan nasional. Nah, sekarang lalu hasilnya apa? Jadi hasil dari perencanaan pembangunan nasional itu nanti akan menghasilkan dokumen yang namanya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN. Nah, dokumen ini itu untuk periode 20 tahun. Kemudian nanti pelaksanaan dari dokumen ini itu akan terbagi menjadi tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periode 5 tahun. Atau yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJM. Nah, RPJM selanjutnya akan dijabarkan lagi menjadi dokumen perencanaan jangka pendek atau untuk periode 1 tahun. Ini disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP. Kemudian selain itu, kementerian atau lembaga nasional serta satuan kerja perangkat daerah atau SKPD, nanti mereka juga perlu melakukan perencanaan, yaitu perencanaan jangka menengah berupa rencana strategis atau Renstra, yang pedomannya adalah pada RPJM, dan perencanaan jangka pendek atau Renja yang merupakan penjabaran dari Renstra tadi. Nah, hasil perencanaan di entitas publik ini nanti akan dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan dipublikasi. Karena rencana ini kan tidak boleh dijadikan rahasia, karena pada dasarnya rencana ini, publikasi dari rencana ini adalah merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat yang pada dasarnya adalah merupakan pihak yang mendanai dan turut serta dalam pelaksanaan rencana ini. Lalu bagaimana hasil perencanaan di entitas bisnis? Nah, di entitas bisnis, hasilnya nanti ada, hasil dari perencanaan ini adalah menghasilkan rencana strategis atau dokumen strategic plan yang isinya adalah mengenai program-program dari perusahaan tersebut selama beberapa tahun yang akan datang. Nah, kemudian rencana strategis jangka panjang ini nanti akan dijabarkan kembali menjadi serangkaian rencana jangka pendek yang umumnya itu memuat target dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun yang disebut dengan rencana operasional. Kemudian hasil dari proses perencanaan di entitas bisnis, baik rencana strategis maupun rencana operasionalnya, ini nanti tidak dibagikan kepada publik. Jadi di entitas bisnis, informasi internal ini adalah merupakan salah satu aset yang sangat berharga, sehingga tidak boleh dibagikan. Nah, kalau mereka membagikannya, mereka mungkin akan kehilangan keunggulan kompetitif di pasar. Karena itu biasanya yang dibagikan hanyalah rencana-rencana yang tidak detail, seperti strategi yang umum, kemudian visi, misi, dan tujuan. Nah, sekian presentasi dari kami, kemudian sekarang saya akan menyimpulkan sedikit. Jadi inti dari presentasi ini adalah perencanaan itu adalah hal yang sangat penting agar dapat mencapai tujuan dari organisasi, baik dia entitas publik maupun entitas bisnis. Kemudian di entitas bisnis dan publik, karena mereka punya perbedaan dalam hal tujuan dan tahapan dalam perencanaan, nah mereka memiliki perbedaan juga dalam hasil dari perencanaan ini. Perbedaan utama dalam perencanaan di entitas publik dan bisnis itu pertama-tama ada di tahapannya. Jadi ada pada keterlibatan masyarakat. Kalau misalnya entitas bisnis, entitas publik maksud saya, entitas publik dalam tahapan perencanaan mereka melibatkan masyarakat. Jadi nanti ada yang namanya musyawarah kan tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Martiana. Nah, di situ masyarakat terlibat. Sementara untuk entitas bisnis, di entitas bisnis ini mereka tidak melibatkan prinsipal atau stakeholder-nya itu tidak dilibatkan dalam proses perencanaan. Nah, kemudian perbedaan lain itu juga ada pada hasilnya. Jadi kalau misalnya di entitas publik itu hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat, sementara untuk di entitas bisnis hasilnya itu disimpan sendiri oleh perusahaan yang membuat rencana tersebut. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih kepada teman-teman atau Bapak Irwan yang telah menyaksikan. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.